Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Video berikut berisi panduan praktis menguasai Microsoft Word untuk pemula. Pernah nggak sih buka Microsoft Word, terus lihat halaman putih kosong, sama tombol-tombol yang bejibun, dan langsung mikir, aduh mulai dari mana ya? Kalau pernah, tenang, Anda nggak sendirian. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal ubah rasa bingung itu jadi rasa percaya diri. Yuk, langsung kita mulai aja. Nah, ini dia titik awalnya, halaman kosong. Kelihatannya emang sedikit mengintimidasi ya. Tapi coba deh anggap ini sebagai kanvas. Pertanyaannya sekarang gimana cara kita mengubah kanvas kosong ini jadi sesuatu yang keren? Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, jadi peta jalan kita buat hari ini simpel banget. Ada 5 langkah utama yang bakal kita lalui, mulai dari membuka dokumen pertama, kenalan sama tampilannya, sampai nanti akhirnya kita simpan hasil kerja kita. Kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Langkah pertama, tentu aja kita harus buka programnya dulu. Kedengarannya sepele ya, tapi memang dari sinilah semuanya berawal. Yuk kita lihat gimana caranya. Caranya itu gampang banget, cuma 3 langkah. Pertama, klik tombol Start yang biasanya ada di pojok kiri bawah layar. Terus, cari folder Microsoft Office di daftar programnya. Nah, kalau udah ketemu, tinggal klik deh Microsoft Office Word. Gampang kan? Nah, ini dia yang perlu Anda cari. Icon W warna biru yang khas ini. Kalau udah lihat ini, berarti Anda udah di jalan yang benar. Klik aja icon ini, dan kita siap untuk mulai menulis. Oke, setelah programnya kebuka, voila, ini dia yang akan muncul di layar Anda. Kelihatannya, wah banyak banget ya tombolnya. Tenang, jangan panik dulu. Kita akan kenalan sama bagian-bagian pentingnya satu persatu, biar nggak bingung lagi. Jadi, apa aja sih yang kita lihat di sini? Sebelum kita langsung gas ngetik, ada baiknya kita tur singkat dulu. Kenapa? Biar kita tahu di mana letak semua senjata kita. Kalau udah kenal sama medannya, kerja juga jadi lebih cepat dan lebih mudah. Coba bayangin deh, ini tuh kayak meja kerja digital Anda. Semua yang Anda butuhin ada di sini. Ini benar-benar pusat komando kita buat bikin dokumen apapun yang kita mau. Nah, ada satu bagian yang paling penting dan harus banget Anda tahu. Namanya ribbon. Lihat deretan tombol-tombol di bagian atas ini? Inilah yang disebut ribbon. Anggap aja ini kotak perkakas utama Anda. Tiap tab kayak Home, Insert, atau Page Layout itu isinya perkakas yang beda-beda. Keren kan? Oke, biar gampang, kita fokus ke 3 area utama aja dulu. Pertama, ribbon di bagian atas, itu tempat semua alat kita. Kedua, area dokumen yang putih gede di tengah, ini tempat kita ngetik. Dan yang ketiga, status bar di paling bawah, yang kasih info soal jumlah kata atau halaman. 3 itu aja dulu, gampang diingat kan? Oke, dasar-dasarnya udah. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Bikin tulisan kita kelihatan bagus. Ini bagian makeover-nya. Kita akan fokus ke alat-alat yang paling sering kepake, dan semuanya itu ada di tab Home. Coba deh perhatiin di tab Home ini, semua diatur rapi banget. Ada grup yang namanya font. Disinilah Anda bisa ganti jenis huruf, gede kecilin ukuran, bikin jadi tebal atau miring. Nah, persis di sebelahnya ada grup paragraf. Di sini Anda bisa atur teksnya mau rata kiri, kanan, atau tengah, terus juga bisa bikin daftar bernomor atau berpoin. Dan lihat deh bedanya. Dari yang tadinya cuma teks polos, sekarang jadi jauh lebih rapi, lebih enak dibaca, dan lebih terstruktur. Cuma dengan beberapa klik aja loh. Inilah sihirnya formatting. Tapi dokumen yang keren itu nggak cuma soal tulisan kan? Biar lebih hidup, kita bisa tambahin elemen-elemen lain. Nah, untuk itu, kita akan jalan-jalan ke tab Insert dan Page Layout. Di tab Insert ini, wah kemungkinannya bener-bener luas banget. Mau bikin data lebih rapi, pakai aja table. Mau nambahin ilustrasi, masukin aja pictures dari komputer Anda. Atau butuh diagram simple, pakai aja shapes. Lengkap banget. Pengen judul dokumen Anda kelihatan beda dan wow? Nah, ini dia jawabannya. Word Art. Ini cara super gampang dan cepat buat bikin judul atau teks penting jadi pusat perhatian. Kalau di Page Layout, Anda ini ibarat arsitek dari halaman Anda sendiri. Mau atur jarak pinggir atau margin? Bisa. Mau ubah halaman dari berdiri menjadi tidur? Gampang. Atau mau bikin teksnya jadi kayak di koran terbagi jadi beberapa kolom? Semuanya bisa diatur di sini. Oke, kita udah nulis, udah format, udah bikin dokumennya cantik. Sekarang, langkah terakhir. Tapi ini yang paling krusial, paling penting dari semuanya. Menyimpan kerja keras kita. Jangan sampai udah capek-capek ngetik, feel-nya hilang. Tenang, prosesnya gampang banget.
Pertama, klik tombol Office atau File di pojok kiri atas. Terus, karena ini pertama kali kita simpan, pilih Save As. Habis itu, pilih mau simpen di mana di komputer Anda, kasih nama file yang jelas biar gampang nyarinya, dan terakhir, klik Save. Selesai, aman deh pekerjaan Anda. Nah, kayak gini nih tampilan menunya. Simple kan? Ingat ya, Save As itu kita pakai pas pertama kali nyimpen, biar kita bisa kasih nama dan nentuin lokasinya. Nanti kalau mau nyimpan perubahan, tinggal klik Save aja. Dan lihat, dari yang tadinya cuma halaman putih kosong yang bikin bingung, sekarang Anda udah bisa bikin dokumen yang rapi, diformat, dan yang paling penting, tersimpan dengan aman. Cuma dalam beberapa menit, Anda udah kuasai dasar-dasarnya. Anda sekarang punya kekuatan buat bikin dokumen apapun. Nah, sekarang giliran Anda. Bolanya ada di tangan Anda. Dengan bekal yang baru ini, kira-kira apa nih yang bakal Anda tulis pertama kali? Mungkin novel impian Anda? Atau laporan kerja biar atasan terkesan? Apapun itu, halaman kosong di depan Anda sekarang bukan lagi musuh, tapi sahabat yang nungguin ide-ide brilian Anda. Sesi berikutnya adalah diskusi fitur lainnya dari Microsoft Word. Selamat belajar. Ada satu fenomena yang menurut saya menarik banget soal gimana kita berinteraksi sama teknologi sehari-hari. Seringnya tuh situasinya persis kayak kita lagi ngadepin sebuah kotak hitam atau black box gitu. Iya, kita cuma tahu kulit luarnya aja kan? Benar, kita masukin data di satu sisi, terus pencet-pencet beberapa tombol, dan berharap hasil yang rapi keluar di sisi lain. Kita lakuin itu tanpa benar-benar paham mekanisme rumit yang lagi jangan di dalam kotak itu. Kita sering rasa udah menguasai sebuah alat cuma karena kita bisa nyalainnya. Itu observasi yang akurat banget sih, kayak semacam ilusi kompetensi ya. Kita tuh sering bingung ngebedain antara sekedar hafal tampilan visual sama pemahaman struktural. Cuma karena kita lihat layarnya tiap hari, kita berasumsi kita tahu cara kerjanya. Padahal pas formatnya tiba-tiba berantakan, kita langsung panik dan nggak tahu cara benerinnya tanpa merusak seluruh dokumen kan? Bener banget. Dan kayaknya nggak ada contoh yang lebih universal buat fenomena kotak hitam ini selain perangkat lunak, yang hampir pasti lagi kebuka di latar belakang komputer Anda saat ini. Ya, Microsoft Word. Ini emang klasik banget. Nah, di penelusuran mendalam kita kali ini, kita mau bongkar kotak hitam itu. Kita bakal pakai panduan dari modul Microsoft Office susunan LPKP Albar College yang ditulis sama Aan Husna Atabis, sarjana komputer. Modulnya lumayan komprehensif loh ini. Betul, bahkan nyampe ke pemanfaatan buat pembelajaran matematika segala. Jadi misi kita hari ini tuh sederhana tapi ambisius. Kita pengen ngubah Anda dari sekedar orang yang cuma ngetik buta, jadi seorang arsitek dokumen yang paham logika di balik layarnya. Biar hemat waktu dan pastinya ngehindarin rasa frustrasi. Pendekatan arsitektural ini tuh penting banget loh. Seringkali kan rasa frustrasi pengguna muncul karena mereka nyoba maksain kemauan mereka ke programnya. Tapi nggak ngomong pakai bahasa yang dipahami sama sistemnya. Mengetahui di mana alat-alat itu berada, tuh langkah pertama menuju efisiensi yang beneran nyata. Setuju. Jadi sebelum kita mulai ngebangun rumah, kita kan harus tahu dulu kotak perkakas kita di mana dan isinya apa aja. Oke, coba kita bedah hal ini nih. Mari kita bahas geografi dasarnya. Ya, screen layout-nya. Saya tuh sering ngebayangin layar Word ini bukan kayak kanvas kosong, tapi lebih kayak meja kerja mekanik yang super terorganisir. Ribbon yang melintang di bagian atas itu pada dasarnya kan laci-laci perkakas utama kita. Filosofi desain ribbon emang gitu, buat visibilitas. Modul dari LPKP Albar College ini merinci anatomi meja kerjanya dengan presisi banget. Pas Anda bikin blank document lewat Office button, Anda langsung dihadapin sama ekosistem antarmuka ini. Ada banyak banget elemennya kan di sana. Iya. Ada Quick Access Toolbar buat alat yang butuh cepat diakses. Terus ada Title Bar di atas. Terus di bawah tuh ada Status Bar yang ngelaporin kesehatan dan posisi dokumen Anda secara real time. Sama pastinya ada Scroll Bars vertikal dan horizontal. Tapi ya, semuanya berpusat di tab menu ribbon tadi. Ngomong-ngomong soal perkakas, ada satu hal yang ngebedain pengguna biasa sama pengguna profesional, yaitu seberapa bergantung mereka sama mouse. Saya pernah baca loh, mindahin tangan dari keyboard ke mouse terus-terusan itu bikin beban kognitif. Oh, jelas. Itu bikin gesekan operasional. Disinilah modul ini ngebahas sistem jalan pintas keyboard yang brilian banget pakai tombol Alt. Oh, yang nampilin huruf-huruf kecil di atas itu ya? Benar. Begitu Anda pencet Alt, layarnya seolah berubah jadi peta koordinat. Coba aja pencet Alt plus H, itu langsung bawa Anda ke menu Home.
Terus Alt plus Scan buat menu insert. Berarti ini nyakup semua bagian ribbon ya? Kalau Alt plus P pasti buat page layout dong. Betul sekali. Kalau Anda butuh referensi, Alt plus S bakal buka references. Terus Alt plus M buat mailings. Alt plus R buat review. Ini kepake banget kalau lagi ngedit draft. Dan Alt plus W buat menu view. Terus, kenapa sih ini penting banget buat Anda yang lagi dengerin? Ya karena pas jalan pintas Alt ini udah jadi kebiasaan, kecepatan kerja Anda tuh bakal naik drastis. Anda nggak lagi repot nyari icon pakai mouse yang goyang-goyang, tapi langsung ngeksekusi perintah secepat Anda mikir. Ya, proses mikir dan ngetik itu jadi satu tindakan yang nyatu. Oke, meja kerjanya udah kita kuasai nih. Sekarang waktunya kita taruh sesuatu di atas kanvas kita. Teksnya. Jujur, saya nggak mau kita buang waktu bahas cara ngeblok teks pakai mouse yang ditarik dari ujung ke ujung. Wah, itu sih malapetakan navigasi klasik. Iya kan? Apalagi pas kursornya kebablasan ke bawah dan tiba-tiba nyorot ribuan kata yang nggak pengen kita pilih. Nah, modul ini ngasih tahu kalau Word itu sebenarnya punya pemahaman semantik. Dia tahu bedanya kata, kalimat, sama paragraf. Sistemnya nggak ngelihat teks tuh cuma sekedar kumpulan huruf acak. Jadi gimana cara pinter buat milih teksnya? Kalau cuma satu kata, klik 2 kali aja. Kalau mau milih satu paragraf penuh, Anda nggak usah ngedrag mouse jauh-jauh. Cukup klik 3 kali cepet-cepet di mana aja dalam paragraf itu. Mesin bakal langsung ngenalin batas awal dan akhirnya. Tunggu, klik 3 kali, langsung keblok semua. Wah, elegan banget. Saya juga ingat ada trik rahasia lagi nih. Tahan tombol kontrol, terus klik di awal kalimat. Sistemnya tuh pintar banget, bakal ngeblok satu kalimat utuh sampai tanda titiknya, walau kalimat itu panjangnya sampai 4 baris. Karena dia ngebaca aturan sintaksis, bukan cuma ngelihat visual di layar. Dan pastinya ada Ctrl plus A kalau mau ngeblok semuanya sekaligus. Masuk akal sih. Dan disinilah semuanya jadi sangat menarik. Pasti banyak yang takut berbuat salah pas lagi ngetik kan? Tenang aja, aturan ngapusnya juga jelas. Backspace itu buat ngapus ke kiri, kalau delete itu ke kanan. Dan fitur penyelamat nyawa kita pastinya Ctrl plus Z buat undo, sama Ctrl plus Y buat repeat. Jadi kita berani eksperimen tanpa takut datanya hilang permanen ya. Nah ini bawa kita ke satu kesalahpahaman yang lumayan masif soal manipulasi teks. Tentang tombol enter. Sering banget nih saya lihat orang ngeluh Word ngerusak format mereka pas bikin alamat surat. Abis baris pertama, mereka pencet enter, tiba-tiba jaraknya jauh banget di baris kedua. Ini poin fundamental banget sih. Pengguna tuh sering bawa kebiasaan dari mesin tik zaman dulu ke dunia digital. Di mesin tik, pencet tuas return emang cuma nurunin kertas sebaris. Tapi di Word, tombol enter itu perintah logis. Perintah logis gimana tuh maksudnya? Pas Anda pencet enter, Anda tuh ngasih tahu mesin, ide yang ini udah selesai, tolong bikinin blok paragraf baru. Karena aturan tipografi standar, butuh ruang kosong antar paragraf biar gampang dibaca, program otomatis nambahin jarak putih ekstra. Word itu cuma lakuin apa yang Anda perintahin. Oh wow, jadi mesinnya ngasih ruang bernapas antar ide ya. Terus solusinya apa nih kalau kita beneran cuma pengen pindah baris tanpa bikin paragraf baru? Anda pakai yang namanya soft return. Kombinasinya itu shift plus enter. Pas ditekan, Word bakal mutus baris itu dan nurunin teksnya, tapi tetap nahan teks itu di dalam wadah paragraf yang sama. Wah, shift plus enter. Hasilnya spasi antar baris tetap rapat ya? Benar. Ini tuh mekanika tipografi dasar yang sering banget diabaikan. Paham bedanya enter sama shift plus enter, itu bakal ngerubah Anda dari cuma sekedar ngetik, jadi orang yang beneran ngendaliin strukturnya. Momen aha banget nih. Nah, teksnya sekarang udah aman dan rapi. Tapi dokumen profesional kan bukan cuma lautan teks yang gak ada ujungnya. Gimana cara kita ngatur tampilannya biar lebih terstruktur dan nggak cuma rata dari kiri ke kanan? Disinilah kita pindah ke menu Page Layout. Di sini kita ngatur batas ruang dokumen kita. Modul ini ngarahin kita buat ngatur margin lewat Custom Margins. Anda bisa pegang kendali penuh atas batas atas, bawah, kiri, dan kanan. Sekalian juga ngatur ukuran kertas di opsi Size. Saya perhatiin banyak orang tuh suka ngecilin margin semaksimal mungkin biar muat banyak kata di satu halaman. Menurut saya ini kesalahan desain sih. Iya, itu bikin capek bacanya. Margin itu kan ibarat bingkai pada lukisan ya. Teks tuh butuh ruang buat bernapas biar mata yang baca nggak gampang lelah. Kalau teksnya mepet banget ke pinggir, ngebacanya tuh jadi berat secara kognitif.
Anda ngomongin soal ergonomi visual, dan itu bener banget. Aturan tipografi yang bagus itu ngebatasin panjang karakter per baris. Kalau kepanjangan, mata kita bisa kehilangan jejak pas mau balik ke kiri buat baca baris berikutnya. Terus kalau kita emang harus masukin banyak teks tapi nggak mau ngorbanin kenyamanan baca, solusinya apa dong? Solusinya pakai fitur columns, yang bikin halamannya kayak koran gitu. Anda bisa bagi jadi 2 atau 3 kolom, atau pakai gaya asimetris kiri atau kanan. Dengan ngebagi halamannya, jarak tempuh mata dari kiri ke kanan jadi lebih pendek. Pantesan koran atau jurnal padat informasi itu selalu multikolom ya. Ini bantu banget buat gerakan mata kita biar lebih efisien bacanya. Nah, iya. Gerakan sekadik mata jadi lebih gampang. Dan biar tampilan kolomnya lebih estetik dan profesional, ada sentuhan klasik dari menu insert yang dibahas di modul, yaitu drop cap. Wah, drop cap ini mantap sih. Huruf pertama di awal paragraf dibikin gede banget sampai dia turun atau ngedrop ngelewatin beberapa baris teks di sebelahnya. Kelihatan kayak buku dongeng klasik gitu kan? Tapi di buletin atau laporan profesional, drop cap ini bukan cuma hiasan loh. Ini tuh senjata rahasia yang instan. Dia bertindak jadi jangkar visual yang ngomong ke pembaca. Mulai bacanya dari sini nih. Setuju banget. Nah, kalau kita butuh sesuatu yang lebih formal lagi, kayak bikin surat resmi, modul ini ngasih trik buat bikin garis tebal di kop surat. Biasanya orang neken tombol underscore atau tanda hubung berkali-kali kan sampai ujung. Dan itu cara yang salah. Kalau marginnya diubah dikit aja, garisnya langsung hancur berantakan. Solusi benernya itu ada di menu Home, pakai icon Borders and Shading. Oh, jadi kita blok dulu teksnya ya? Bener. Blok teks instansinya, masuk ke situ, terus pilih garis bawah di tab Borders. Anda juga bisa milih gaya atau ketebalannya di opsi Style. Garis ini tuh nempel ke paragrafnya, jadi dia bakal otomatis nyesuaiin lebar halaman walau layarnya diubah-ubah. Oke, pendekatan struktural ini ngebawa saya ke satu tantangan terbesar. Jadi, apa makna dari semua ini? Karena ada satu hal yang sering bikin frustrasi banyak orang pas ngetik makalah panjang. Wah, saya bisa nebak nih, pasti daftar isi. Betul sekali. Bikin titik-titik di daftar isi itu seringnya manual. Nahan tombol titik di keyboard lama-lama, dan akhirnya selalu berantakan di ujung kanan. Kenapa sih cara ini selalu gagal? Sekali lagi, karena pengguna ngelawan logika dasar tipografi. Word itu pakai font proporsional, jadi lebar huruf I itu beda banget sama huruf W atau M. Spasi juga ada lebarnya sendiri. Berarti nyoba nyejajarin ujungnya pakai titik-titik manual itu mustahil secara matematis ya? Pasti meleset. Pasti. Nah, detail kunci dari sumber ini yang sangat penting adalah solusi otomatisnya. Kita nggak nebak-nebak lagi, tapi ngasih koordinat absolut ke mesin lewat menu paragraf terus masuk ke tabs. Oke, jadi pakai tab stops ya. Terus gimana aturannya tuh? Anda tinggal isikan di tab stop position itu angka 14. Maksudnya sentimeter ke-14 di margin kanan. Terus di bagian leader, pilih nomor 2. Leader nomor 2 itu ya format titik-titik itu, terus klik set dan oke. Tunggu. Berarti sesimpel itu. Habis di setting, saya cuma perlu pencet tombol tab di keyboard sekali aja? Iya, cuman sekali. Dan mesin langsung nembakin titik-titik itu ngebut, sampai sejajar sempurna di batas sentimeter ke-14. Lurus absolut ke bawah buat semua bab, nggak peduli panjang pendek judul babnya. Gila, ini beneran trik luar biasa yang bakal ngehemat berjam-jam waktu Anda. Nggak ada lagi drama ngedit daftar isi. Oke, strukturnya udah sempurna nih. Tapi gimana cara kita ngecegah dokumen biar nggak kelihatan ngebosenin cuma gara-gara isinya barisan teks doang? Di era sekarang, dokumen yang padat teks itu emang intimidasi ya. Makanya kita butuh pemecah kepadatan visual. Di menu Home, kita bisa pakai bullets sama numbering buat ngerapin poin-poin. Oh iya, bikin daftar list gitu ya. Secara psikologis kan lebih gampang dibaca. Bener. Terus kalau mau nambah karakter unik, bisa ke menu Insert dan pilih simbol atau More Symbol. Tapi yang paling ngebantu memecah teks tuh ngasih visual lewat table atau tabel. Saya perhatiin grup ilustrasi di Ribbon ini emang lengkap banget. Selain table, ada picture, clip art, sampai shapes buat bikin garis atau bentuk. Dan kalau mau bikin presentasi visual yang pro, Smart Art sama chart itu andalan banget. Data atau proses yang ruwet bisa langsung disulap jadi grafik keren seketika. Keren banget. Bahkan modul ini nyinggung kalau ada alat equation di samping icon simbol kan. Ini ngebuktiin Word itu tangguh banget.
Buat Anda yang lagi riset atau belajar matematika, ngetik rumus yang ribet bisa langsung di dalam situ, tanpa butuh aplikasi luar. Mesin rendering rumusnya tuh emang dirancang sekelas industri loh. Ini negesin lagi kalau nganggep Word cuma alat buat ngetik, itu ngeremehin banget kemampuannya. Wow, kita udah ngelewatin perjalanan yang panjang hari ini ya. Mulai dari cuma sekadar buka aplikasi, memahami tata letak meja kerja ribbon, jalan pintas Alt dan Control, terus kita bongkar trik tingkat lanjut kayak bikin kolom, margin presisi, sampai keajaiban tab leader buat daftar isi. Iya, ini tuh soal pergeseran paradigma sih. Seringkali kan kita ngelihat Word ini cuma sebagai mesin tik digital, tapi kalau kita mau ngulik lebih dalam, sebenarnya ini tuh mesin typesetting dan tata letak yang sangat kompleks. Dan itulah renungan sekaligus tantangan buat Anda. Lain kali Anda buka lembar dokumen putih kosong nih, coba tanyain ke diri sendiri. Apakah Anda cuma sekedar mau nuangin kata-kata aja? Atau Anda lagi pakai perkakas ini buat ngerancang pengalaman yang luar biasa buat pembaca Anda? Benar. Jangan biarin aplikasinya ngendalin Anda. Kira-kira fitur tersembunyi apa lagi nih di balik ribbon itu yang bisa ngubah total cara Anda nyampein ide besar Anda selanjutnya? Teruslah bereksplorasi dengan kotak hitam teknologi di sekitar Anda. Dan sampai jumpa di obrolan penelusuran mendalam kita berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi dalam video tutorial lainnya. Om Santi, 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 Om.